Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kimia organik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep atom. Oke, jadi semua makhluk hidup itu terdiri dari atom-atom yang saling berinteraksi satu sama lain ya. Baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia tentunya. Nah, kemudian atom-atom apa sajakah yang menyusun makhluk hidup itu? Nah, ini adalah atom-atom utama penyusun makhluk hidup. Ada atom C, atom H, atom O, atom N, atom P, dan juga atom S ya. Jadi keenam atom ini merupakan atom-atom utama penyusun makhluk hidup. Tapi tidak hanya keenam atom ini saja sebenarnya, tapi juga ada atom-atom lain. Cuman yang paling utama adalah keenam atom ini tadi. Oke, nah ini merupakan tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur ini terdiri dari semua unsur yang ada di alam semesta tentunya. Nah, termasuk juga atom-atom penyusun dari makhluk hidup tadi itu. Nah, ada atom H di golongan 1A, ada atom C di golongan 4A, ada atom N dan P di golongan 5A, ada atom O dan S di golongan 6A. Nah, sebenarnya unsur-unsur atau atom-atom yang lain yang ada di tabel periodik ini juga ada yang menyusun makhluk hidup. Tapi yang utama adalah yang keenam atom itu tadi. Nah, atom itu apa sih sebenarnya? Nah, atom merupakan unit dasar dari suatu unsur kimia ya, atau bagian terkecil dari suatu materi. Nah, meskipun atom ini merupakan bagian terkecil, tapi atom ini masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada elektron, kemudian ada proton dan juga neutron. Nah, seperti yang kita lihat di sini, massa dari proton itu 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Massa neutron sama dengan massa proton. Sedangkan massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Nah, berarti di sini bagian dari atom yang paling terkecil itu adalah elektron ya, karena massanya paling kecil. Oke, nah kemudian proton, elektron, neutron itu sebenarnya letaknya ada di mana sih di atom itu? Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada bagian tengah, itu bisa kita sebut dengan nukleus, kemudian yang mengelilingi di sekitarnya itu ada elektron. Nah, nukleus itu terdiri dari proton dan juga terdiri dari neutron ya. Kalau nukleus di bidang biologi itu biasanya kita istilahkan ya untuk inti sel seringnya. Nah, sedangkan kalau di bidang kimia nukleus itu biasanya kita mengartikannya adalah inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron itu tadi. Oke, kemudian sejarah penemuan atom itu dimulai pada masa Demokritus ya. Kalau dulu mungkin di SMA teori atom yang pertama itu Dalton ya. Nah, sebenarnya kenapa kok Dalton itu teori atom pertama itu karena istilah atom, penyebutan nama atom itu diperkenalkan pada masa Dalton. Sedangkan pada masa Demokritus ini hanya konsep saja, ada bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa terbagi lagi. Nah, itu konsepnya Demokritus. Namun kemudian pada saat masanya Dalton itu baru muncullah istilah atom ya. Istilah atom itu baru muncul sekaligus bentuknya yaitu bentuk atom seperti bola pejal itu pada masa Dalton. Kemudian dikembangkan lagi oleh Thomson ya, bahwasanya tidak hanya bola pejal atom itu, tapi ada elektron yang mengelilinginya seperti roti kismis ya istilahnya. Gitu. Kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford bahwasanya tidak hanya elektron saja di dalam atom itu tapi juga ada nukleus atau inti atom. Kemudian dikembangkan lagi ya oleh Bohr yang menyatakan bahwa elektron itu tidak hanya mengelilingi atom tapi ada yang namanya kulit gitu ya. Jadi teori Bohr itu berhubungan dengan kulit ya, kulit yang ditempati oleh elektron. Terus kemudian dikembangkan lagi teori Bohr itu oleh Erwin Schrödinger dan juga Heisenberg. Nah, Erwin Schrödinger ini mengembangkan kulit yang ditemukan oleh Bohr berupa orbital ya. Jadi kalau di
teori Bohr, elektron itu menempati kulit, sedangkan menurut Erwin Schrödinger, elektron itu menempati suatu orbital. Jadi dia bergerak menurut teori ketidakpastian Heisenberg. Jadi dia bergerak, posisinya tidak pasti atau tidak tertentu di situ, begitu. Nah, ini masih sejarah perkembangan atom ya, itu gambarannya mulai dari atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, teori atom Rutherford, kemudian teori atom Bohr, dan yang terakhir teori atom Schrödinger, itu gambarannya seperti itu. Oke, menurut teori atom Bohr, elektron itu menempati suatu kulit. Nah, kulit itu digambarkan sebagai tingkatan energi. Oke. Oke, jadi energi yang paling rendah itu adalah kulit yang paling dekat dengan inti atom. Kemudian kulit yang berikutnya itu energinya lebih tinggi lagi, kulit yang berikutnya itu energinya lebih tinggi lagi, begitu seterusnya. Oke. Nah, kemudian masih di teori atom Bohr ya, jadi energi di tiap kulit itu ya, tingkatan energinya itu bisa dikuantisasi atau dihitung. Nah, dihitungnya bagaimana? Itu menggunakan absorpsi foton atau cahaya. Jadi ketika atom itu menyerap cahaya, maka elektron itu akan naik ke energi yang lebih tinggi ya. Jadi elektron itu bisa naik ke energi berikutnya atau tingkatan selanjutnya. Namun ketika elektron itu naik ke energi yang lebih tinggi, maka dia akan mengalami emisi cahaya. Maka elektron itu akan kembali ke keadaan semula atau keadaan awalnya ya. Nah, pada saat elektron ini kembali ke keadaan semula atau energi yang sebelumnya begitu ya, maka dia akan mengalami emisi tadi itu. Nah, dari situ bisa dihitung ya dengan menggunakan rumus di situ E sama dengan minus B per N kuadrat. Nah, B-nya ini adalah energi yang paling rendah ya, energi level terendah yang paling dekat dengan inti atom. Kemudian N di situ adalah kulitnya, kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, namun teori Bohr ini dia memiliki kelemahan ya. Yang pertama adalah teori ini tidak dapat menjelaskan spektra untuk atom-atom dengan multi elektron ya, karena dia hanya bisa menjelaskan teorinya ya, menjelaskan teori untuk atom yang elektronnya satu ya, hidrogen. Yang kedua, elektron posisinya itu pasti gitu menurut teori Bohr. Elektron ini merupakan materi karena dia posisinya pasti, dia tidak mengikuti prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Kalau menurut teori ketidakpastian Heisenberg itu kan posisi elektron itu tidak pasti karena dia terus bergerak gitu. Oke. Nah, karena kelemahan-kelemahan teori atom Bohr tadi, maka dikembangkanlah teori atom Schrödinger ya, yang menyatakan bahwasannya ada yang namanya awan elektron gitu. Jadi, menurut teori Schrödinger itu sama seperti teori Bohr tadi ya, nukleusnya ada di tengah, kemudian kalau menurut teori Bohr, elektron itu ada di kulit, sedangkan kalau menurut teori Schrödinger, itu elektron ini berbentuk awan elektron karena posisinya tidak pasti, jadi digambarkan seperti awan elektron itu. Nah, menurut teori Schrödinger ini, dia mengikuti model mekanika kuantum ya. Jadi di model mekanika kuantum ini menjelaskan probabilitas elektron itu tidak hanya sebagai materi saja, tapi juga sebagai gelombang, mengikuti teori gelombang de Broglie, kemudian persamaan Schrödinger, dan juga prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oke, kita lanjutkan di part kedua ya.